pagi bersama, tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa sahabat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya pada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata itu semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi sangat susah, sedih, sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kenapa? Firman Tuhan itu jelas bagi kita. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Bukan itu orang kaya tidak masuk kerajaan surga, bukan. Yang jadi titik persoalan itulah apa yang dikatakan yang berusaha, itulah yang mengikat dirinya. Yang mengikat dirinya, katakanlah uang itu yang mengikat dirinya. Tuhan mau apa sifat-sifat yang mengikat harus dilepaskan sehingga kita bisa bebas. Kalau kita diberkati, jangan berkati jadi sandungan dari hidup kita, berkati jadi beban buat kita, tapi kita bebas. Bisa sekalipun diberkati, tapi uang tidak mengendalikan hidup kita, tapi kita yang mengendalikan uang. Sentralnya itulah apa dikatakan terikat dengan uang. Pagi ini seorang yang sangat bahagia, saudara tidak terikat dengan waktu. Saudara rela tidak waktu adakan mesbah menyembah kepada Tuhan. Berarti saudara rela menyisipkan waktu sekian menit. Saudara berhitungan dengan utang, uang, waktu, otomatis nggak ada waktu untuk adakan mesbah, nggak ada waktu untuk mesbah. Yang Tuhan mau, jangan terikat, jangan terikat, tetapi kita mengendalikan uang, mengatur waktu, mengatur pekerjaan, sehingga kalau kita bisa mengatur waktu, uang, firman Allah katakan apa? Ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi apa yang tidak mungkin bagi manusia. Kalau diandalkan kemampuan, dia nggak bisa. Tapi kalau dia bebas, ya bebas, yang mungkin bagi Allah tidak bisa. Semua akan bisa kalau kita serahkan
waktu kita, hidup kita, uang kita kepada Tuhan, justru disitulah kita akan mengalami hidup yang bebas, diberkati, tidak jadi masalah. Punya banyak waktu, tidak jadi masalah. Bahkan sedikit waktu tidak masalah, tidak bisa mengatur waktu. Yang jadi sekarang terikat oleh mamon atau uang. Kita jangan jadi budaknya uang, tapi uang jadi budaknya. Amin. Mari sama-sama kita menteraikan firman dan hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari seram, takut kepada Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.